Yang sanggup menjelaskan perkataan Tuhan ini kecuali Roh-Mu yang kudus. Karena itu hamba minta Roh Kudus berikan kepada setiap kami roh hikmat, wahyu, dan pengertian. Hanya dengan itu kami akan tercelik mata rohani kami. Jangan biarkan satu orang pun pulang tanpa diubah dan diberkati hidupnya oleh Tuhan. Puaskan manusia roh kami, karena hanya itu yang kami nantikan sepanjang hari ini bagimu Tuhan. Kami datang bukan karena manusia, kami datang karena divine appointment, karena penetapan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami mau terima sesuatu yang ilahi pada hari ini, untuk kemuliaan nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, dan semua kita berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amen. Silakan duduk. Shalom. Mari kita buka dalam 3 Yohanes pasal yang pertama. Saya mengajak kita melihat pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. 3 Yohanes pasal yang pertama. Saya tunggu Anda cari di Alkitab saudara, karena dengan perlahan saya akan coba masuk bagian demi bagian, supaya kita memahami apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita pada hari ini. Surat Yohanes yang ketiga, lihat pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. 3 Yohanes pasal yang pertama, lihat mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Tolong yang sudah ketemu lambaikan tangan kanan saudara. Oke, mari kita lihat sama-sama. Surat Yohanes yang ketiga, pasal pertama. Saya bacakan, Anda lihat pada Alkitab Anda masing-masing. Dari penatua kepada Gaius yang kekasih. Dan kemudian perhatikan, kalimat berikutnya sangat penting buat kita. Yang kukasihi, apa saudara? Dalam kebenaran. Berarti dulu saudara. Ini menarik sekali. Oleh karena kita punya persekutuan dalam diri anak-anak Tuhan, baik dengan keluarga maupun dengan anak-anak Tuhan yang lain. Dan ketika kita dikumpulkan Allah dalam persekutuan fellowship dengan Dia, maka akan muncul kasih satu dengan yang lain. Dalam keluarga kita juga saling mengasihi, dalam gereja saling mengasihi, antar gereja juga mestinya saling mengasihi. Tapi persoalannya adalah, dengan kasih yang seperti apa? Mengapa kita saling mengasihi? Mengapa kita saling menghormati? Mengapa antar anak Tuhan saling mengasihi? Mengapa muncul kasih di antara kita? Ternyata Yohanes berkata begini, dari penatua kepada Gaius yang kekasih. Dan perhatikan, ini konteksnya begini. Kalau Anda baca surat Yohanes yang ketiga ini, ada unsur sebagai ucapan terima kasih. Kenapa? Karena beberapa penginjil atau hamba Tuhan, ketika melintas di daerah di mana Gaius tinggal, ditolong oleh Gaius secara keuangan. Jadi besar kemungkinan orang ini orang yang secara materi dia berlebih. Nah, menarik sekali, Yohanes tidak mengasihi Gaius oleh karena apa yang dia lakukan. Bukan oleh karena uangnya, bukan karena sumbangannya kepada pelayanan. Tapi Alkitab mengatakan, dari penatua kepada Gaius yang kekasih, lalu kemudian dia jelaskan, mengapa kasihnya timbul. Dia berkata, yang kukasihi, apa saudara? Dalam kebenaran. Dan ini yang seringkali mulai pudar dalam hidup orang percaya. Seringkali kita mengasihi oleh karena kita punya interest tertentu. Oleh karena kita punya tujuan yang sama. Oleh karena kita punya kebiasaan yang sama. Oleh karena ikatan batin, karena kita sudah lama bersahabat, lalu kita saling mengasihi. Ada orang mengasihi oleh karena kekerabatan, oleh karena faktor keluarga. Ada orang mengasihi oleh karena faktor-faktor yang lain. Tapi Yohanes berkata, yang kukasihi dalam kebenaran. Dia mau berkata, selama kita sama-sama hidup dalam kebenaran, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Apapun bentuknya, oleh karena kita hidup di dalam kebenaran yang sama. Nah, perhatikan. Di dalam kebenaran itulah kemudian, ayat yang kedua, sebagai doa yang dia naikkan. Dan dia berkata begini, saudaraku yang kekasih, ingat yang dia kasihi dalam kebenaran itu. Aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Berkali-kali saya pernah bacakan dalam King James Version dikatakan,
Dia mengatakan dia berdoa, I wish above all things. Aku berdoa, aku berharap di atas semua yang lain. That thou mayest prosper and be in health. Supaya kiranya engkau dalam keadaan berkelimpahan dan dalam keadaan sehat-sehat. Sebagaimana jiwamu juga berkelimpahan. Nah, doa itu dia naikkan di dalam kebenaran. Ada banyak orang yang berkata, mengapa doa ini tidak jadi dalam kenyataan saya? Karena engkau hidup di luar kebenaran. Dan akhir zaman ini sebetulnya, ada begitu banyak yang kita lihat di sekitar kita. Tadi saya berkata dalam doa saya, yang mirip dengan kebenaran, nyaris serupa dengan kebenaran. Tapi sebetulnya tetap itu bukan kebenaran. Setan dan dunia ini menawarkan begitu banyak hal yang mirip dengan kebenaran. Tapi itu bukan kebenaran yang sejati. Oleh karena itu dalam doanya dia berkata, aku berdoa di atas semua yang lain. Kiranya engkau berkelimpahan dan dalam keadaan sehat. Nah, doa itu dia naikkan, dia tujukan kepada Tuhan untuk orang yang dia kasihi di dalam kebenaran. Ayat berikutnya. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Dia tekankan lagi dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Ayat yang keempat. Mari kita akan membaca bersama-sama. Ini akan jadi berkat buat kita. 2, 3. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Selama hidup saya, saudara, saya pikir saya ini orang yang simple aja. Saya bukan termasuk orang yang rumit, yang demanding, terlalu banyak, yang minta ini, minta itu. Saya pikir saya mau jalani hidup yang simple. Dari kecil kami hidup dalam keluarga yang sederhana, yang simple. Tidak ada unsur-unsur protokoler dalam kehidupan saya. Semuanya simple. Ketika saya melayani Tuhan, saya pikir Allah yang saya sembah, menurut pandangan pemahaman saya, dan yang saya kenal adalah pribadi yang sangat simple. Saya tidak terlalu mengerti banyak hal yang aneh-aneh, yang terlalu rumit dalam kehidupan ini. Saya pikir simple. Ketika saya jadi hamba Tuhan, dan ketika Allah mulai pulihkan hati saya, dia baharui hati saya hanya berkata begini, Tuhan, kerinduanku cuma satu. Aku ingin membawa anak-anakmu ini, hatinya melekat kepadamu. Dan saya pikir itu yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Di mana-mana saya bicara, saya mengingatkan mereka akan hati Tuhan, dan membawa hati mereka kembali kepada Tuhannya. Tapi saya menjumpai dalam kenyataan bahwa dunia tidak sesimpel yang saya inginkan, saudara. Ada begitu banyak keruwetan, ada begitu banyak trik-trik di belakang yang sama sekali di luar perhitungan. Saya jujur berkata, berkali-kali saya nyaris tertipu dan sudah pernah tertipu. Tapi saya mau berkata, saya mau pertahankan kehidupan yang simple dengan hati yang simple di dalam kebenaran. Orang boleh tipu kita karena kesimpulan kita. Orang boleh pakai manfaatkan kita. Tapi saya berkata, ketulusan itu mengatasi segala-galanya. Saya ketemu seorang teman hamba Tuhan beberapa tahun yang lalu. Beliau sudah pindah ke Amerika. Orang ini pintar sekali. Dia lulusan sebuah universitas terkenal di Jawa Tengah. Dan dia diasuh atau dibimbing oleh seorang doktor yang sangat vokal sekali. Dan kalau saya sebut nama, Anda akan kenal karena sering muncul di surat kabar. Terakhir-terakhir juga sering muncul lagi di surat kabar. Seorang dokter yang memang pintar, brilian, tapi orangnya vokal, orangnya kritis sekali. Dan teman saya ini termasuk penggemarnya. Dia dibimbing oleh dokter ini beberapa tahun ketika kuliah di sana. Dan dia seorang yang pintar. Saya suka sekali sharing diskusi dengan dia. Dia juga hamba Tuhan. Dan saya senang karena saya lihat ini orang ini brilian sebetulnya. Cara ngomongnya segala macam. Terakhir sebelum dia pergi ke Amerika dan kemudian dia menetap di sana, kami sempat ketemu sama-sama dan ngobrol, tukar pikiran, bukan tukar pikiran lah ya saudara, saling berbicara. Kalau ditukar nanti pikiran dia masuk ke pikiran saya. Nah, kita saling ngobrol saja. Lalu kemudian satu hal yang dia ngomong sama saya begini, dia berkata, Pak, saya belajar sesuatu selama kita bergaul beberapa saat ini. Dia bilang, orang pinter itu kalahnya dengan orang tulus. Mau ditrik apa lagi? Wah sudah polos kayak begitu. Orang pinter itu sukanya sama orang licik. Itu kayak orang dapat mangsa. Dia berkata, ayo adu pinter. Tapi kalau ketemu orang tulus,
Sudah memang begitu aja. Dia nggak punya yang disembunyikan. Ilmu kepintaran kita tidak jalan, Pak. Macet semua. Bingung, mau ngapain bingung, saudara. Dan dia berkata, I think yang membuat saya bisa dekat dengan Bapak bertahun-tahun. Karena ilmu saya tidak pernah bisa saya pakai, Pak. Kita selalu ngomong dari hati ke hati. Jadi teori saya hilang semua. Bapak ngomong hati ke hati aja dengan saya. Saya berkata, untuk apa kita berpikir rumit di pikiran kita? Untuk apa berpolitik tidak ada gunanya? Tuhan membaca hati. Dan Allah menilai hati kita. Well, tapi terakhir saya ketemu dengan seseorang yang baru pertama kali saya jumpai. Terus terang saya sedih sekali. Dan saya berkata setelah pulang, ada istri saya di situ, saya berkata, saya geleng-geleng kepala, saya berkata, ada ya zaman sekarang masih begini. Nah, saya tidak against suatu pengajaran tertentu. Saya tidak terlalu memahami utuh karena terlalu simple buat saya. Yang saya tahu pokoknya hatimu melekat ke Tuhan. That's all, saudara, yang saya tahu. Saya heran juga Anda dengerin terus, saudara, berbulan-bulan karena saya ngomongnya yang sama sebetulnya. Aku harap hatimu makin mendekat ke Tuhan. Amen, saudara. Nah, satu hari saya ketemu, saya diajak makan seorang hamba Tuhan. Lalu ada beberapa orang yang tidak pernah saya tahu sebelumnya akan ikut makan sama-sama. Dia ikut bergabung. Saya kaget karena satu teman itu mirip dengan teman yang lama saya kenal. Saya pikir dia ternyata orang yang berbeda. Nah, dikenalkan di situ, lalu kemudian kami makan siang sama-sama. Lalu teman yang ngajak saya makan ini cerita banyak soal ministry, kami ngobrol banyak. Ketika sudah makan selesai, saya pikir saya harus pulang karena urusan sudah selesai dan pembicaraan kami sudah done dan kemudian saya harus pulang ke rumah. Lalu beberapa teman ini yang baru kenal pertama kali itu, di depan teman saya dia berkata begini, Pak, masih ada beberapa hal yang kami ingin diskusikan dan sharingkan kepada Bapak. Saya pikir bagus juga dan mereka juga hamba Tuhan. Ini permintaan mereka. Dia berkata begini, maukah Bapak menjadi dengan kami itu, dia pakai istilah ini, saya ikutin ya, Bapak menjadi Bapak kami. Saya bilang, ya ada Bapak kami yang di surga, dimuliakanlah namamu. Bukan Pak, kita pembapaan. Loh, saya suka itu istilah saudara. Bapak kita kan Bapak, tapi ini yang dia minta. Saya saudara, jujur dalam beberapa waktu terakhir ini, ada banyak orang yang pengen jadi anak saya. Dengerin ya, anakku ini sudah 3, istri 1. Untuk sementara belum ada penambahan, saudara. Saya ini ketua sinode GBT, Gereja Bu Tina, istri saya. Ketua sinodenya. Storenya tidak per puluhan, per 100-an. Jadi anak saya 3. Itu ada orang-orang tulis surat ke saya. Minta maukah Bapak jadi Bapak saya? Saya bingung terus terang ini. Kok muncul sudah berkumis, bingung saya. Loh, maafkan saya tidak against ajaran itu. It is good, saudara. Ya. Cuman buat saya, hati saya merasa, karena saya berkata begini, aku tidak mau bawa orang ke diriku. Saya mau bawa kamu ke Tuhan. Jadi, ya maafkan kalau ini sesuatu yang seperti orang ignorance yang tidak tahu apa-apa. Memang saya tidak tahu terlalu banyak. Lalu kemudian saya ketawa karena di sebelah saya ini sebetulnya ketua sinode kami, saudara. Dan dia bergabung dengan sinode ini. Jadi mestinya ini ketua sinode kan bapaknya. Nah kalau dia minta saya jadi bapaknya, ini kan opanya, saya bilang. Saya bilang, ini bapakmu, ini bapakmu. Ini bapakku, bapakmu, ini bapakku, saya berkata. Sampai teman saya ini mukanya merah sekali karena saya begituin. Terus dan buat saya bilang dalam hati, I think dia kurang sopan. Di depan ketua sinodenya dia minta saya jadi bapaknya. Saya bilang. Terus saya coba ngomong yang lain. Dia rupanya diam, saya bereaksi begitu, tidak seperti yang diharapkan. Lalu teman saya ini cuci tangan, balik lagi. Terus ini ketua sinode ini pengen tahu sebetulnya. Tadi bapak-bapakan itu bagaimana ini? Lalu saya berkata begini, saya jelaskan panjang lebar, saya ngomong panjang lebar, dan saya berkata, I think yang Paulus maksudkan, ketika dia bilang kamu punya banyak pengajar, cuma 1 bapak, oleh karena gereja itu dilahirkan oleh dia dalam ministrinya, sehingga secara rohani, naturally seperti itu. Dan saya tidak suka formalitas, saya bilang, diformalkan berat, saya bilang,
Hubungan kita ini karena kasih di dalam kebenaran saja. Jangan diformalkan, tertulis dalam akte notaris, saudara. Itu mematikan sebetulnya. Saya bilang kalau kalian ingin apapun yang bisa saya beri, saya berkata dengan senang hati saya tawarkan. Tapi saya mesti realistis. Untuk ngurus apa yang ada saja. Satu hari tetap diberi Tuhan cuma 24 jam saya. Seperti 3 tahun lalu tetap satu hari 24 jam buat saya. Sampai hari ini belum ada ekstranya. Jadi kalau ada penambahan anak-anak angkat ini yang begitu banyak, kapan saya ngurusnya? Jadi bapak nggak bener saya berkata gitu. Jadi beginilah, apapun yang saya bisa bantu dengan senang hati. Lalu mereka ya, saya nggak tahu mereka terima atau tidak. Tapi kemudian, saya pikir selesai, saya mau pamit, masih satu lagi Pak. Terus dia ambil tasnya. Begitu dia ambil tas, ini radar saya sudah bunyi. Bip, 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 saudara. Dia keluarkan apa, saudara? Map. Proposal. Minta dana. Waduh, untung saya tidak berkata, baiklah engkau anakku. Langsung, bapaknya langsung bangkrut, saudara. UUD ternyata, ujung-ujungnya duit. Aduh, saya berkata, coba lihat, ini dunia ya. Makin lama kok makin langka bicara ketulusan hati. Karena itu tidak berlebihan ketika Yohanes berkata, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Dia nggak berkata, yang terbesar buat aku melihat anak-anakku diurapi Tuhan. Dia nggak berkata begitu. Dia nggak berkata, yang terbesar buat aku, anak-anakku hidup berkelimpahan. Dia nggak berkata begitu. Walaupun dia mendoakan Gaius, supaya dia berkelimpahan dan dalam keadaan sehat. Tapi dia berkata, sukacita yang paling besar ketika dia mendengar dan melihat anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Dan ini yang makin langka, saudara. Banyak orang lebih suka hidup dalam kebenaran yang palsu, kebenaran yang semu, yang nyaris benar, tapi tidak benar. Rupanya makin langka menjumpai orang-orang yang hatinya tulus, murni di hadapan Tuhan. Rupanya hidup dalam kebenaran, saudara, sudah makin langka. Hati kita ini dengan gampang bisa dibawa ke banyak penjuru. Kaki kita ini bisa melangkah ke banyak tempat yang sama sekali tidak seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saya pernah di Cirebon. Bu Nani minta saya sebetulnya tiap bulan sekali buat di Cirebon. Dia bilang pembinaan, saya bilang, Ibu, Cirebon lebih dekat dari Semarang, tapi Jakarta lebih dekat lagi. Cirebon butuh waktu 5 jam, Jakarta yang 3/4 jam, saya berkata. Kalau tidak ada pesawat itu masalahnya. Tapi saya datang juga anyway. Dan kemudian saya 2 hari di sana, Rabu dan Kamis. Kamis pagi maaf. Saya bawa keluarga saya bawa 3 anak saya. Saya bilang, Ibu tolong doakan anak-anak saya lah. Kemudian kami doa, jam 10 pagi kami doa sama-sama di ruang doanya. Lalu anak saya yang kedua. Anda sudah paling dengar cerita Samuel. Ini anak ini luar biasa. Ibu Nenek tanya begini, kamu mau jadi apa sih? Kalau gede, katanya. Pendeta, pengusaha. Saya nggak tahu dia dari mana. Ditanya lagi, ini kan anak-anak. Kenapa kok begitu? Pengen terkenal. Jawabannya gini, serius pengen terkenal. Terus kemudian didoakan, saudara. Ini menarik sekali. Terus ada pesan Tuhan. Dan itu benar kan audible ya, telinga sampai. Dia bilang gini, kamu mulai minggu depan harus mulai belajar puasa. Wah, lemes ya, saudara. Sebab hobinya makan. Tapi lihat, dari kecil anak itu bisa kenal kebenaran. Kemudian dia berkata gini, berarti waktu didengar gitu itu kan hatinya ngomong, waduh berapa lama, wah berat gitu kan. Terus Tuhan langsung jadi seperti orang tanya jawab, saudara. Dijawab. Dibilang kamu pada mulanya akan mengalami seperti kamu disiksa atau kamu tersiksa dengan ini. Tapi nanti Tuhan beri kekuatan. Nah sekarang kamu tadi tanya, jam berapa sampai jam berapa? Namanya. Langsung ketahuan, saudara. Tuhan bilang jam 3 sore sampai jam 8 malam.
seminggu sekali. Tapi saya beritahu ya, orang kalau berkata, aku mau puasa, mendadak laparnya luar biasa. Anda kalau kerja sampai lupa makan, tidak sadar. Tapi kalau niat puasa, itu bisa macam-macam, mahnya kambuh, perutnya bunyi, teriak-teriak, segala macam itu, saudara. Walaupun hanya 5 jam. Kalau nggak percaya, coba. Malam ini aku tidak akan makan malam, nanti kan laparnya luar biasa. Sate Madura lewat terus 13 kali di depan kita, saudara. Coba aja. Lalu kemudian diomongin banyak, terus diomong gini. Pokoknya kamu puasa, tidak makan, tidak minum, diomongin macam-macam. Nanti, gitu, kamu akan diberi penyembahan yang indah di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkata, kamu akan diberi kepandaian dan cita-citamu dikabulkan Tuhan. Dan itu hanya suruh puasa sampai lulus SD. Jadi enak tuh, tinggal sekian bulan, hanya sekian bulan. Saya saksikan saudara ya. Sudah lewat itu kan hari Kamis. Minggu, Senin. Kan mamanya lupa. Karena diberitahu mamanya suruh ganti. Tapi saya ngomong gini. Ayo semua keluarga mendukung dia. Jam 3 sampai jam 8 tidak boleh ada yang makan, tidak boleh ada yang minum. Kakaknya langsung mau. Adiknya bilang, ya sudah, nggak apa-apa, katanya gitu. Didukung kan? Didukung saudaranya. Lalu dia pulang sekolah jam 2, teriak-teriak. 1 jam lagi puasa. Wah. Puasa pengumuman, saudara. Buat dia kan dia gagah. Puasa itu buat dia itu seperti Daud membunuh Goliat, saudara. Loh ya, kalau Anda hobinya makan, bisa tahan 5 jam itu luar biasa. Jadi mulai jam 3 dia berhenti. Itu sampai bertahan sampai jam berapa? 8 kurang seperempat. 8 kurang seperempat nggak tahan dia. Ada lemper dia sikat. Itu pembantu teriak, loh Samuel makan katanya. Saya bilang diemin aja nggak apa-apa. Kan dia lagi belajar. Kurang seperempat jam. Masuk di ruang doa, kami nyembah Tuhan sama-sama. Saya doakan mereka, saya suruh mereka baca Alkitab gantian, suruh mengucap syukur. Jadi dari yang gede mengucap terima kasih sama Tuhan sudah puasa. Terus yang kedua puasa, doa. Ini anak ini berdoa. Dia bilang, Tuhan, Samuel sudah belajar puasa Tuhan. Sudah lumayan Tuhan, walaupun belum sempurna. Tadi Samuel makan lemper Tuhan. Ngaku. Dengan Tuhan dia nggak bermain-main. Kalau suruh sembahyang, ngaku. Sebab dia tahu tidak ada gunanya ditipu Tuhan. Minggu kedua, puasa lagi. Saya pas pergi keluar kota, hanya istri saya yang dampingi, puasa. Kali ini tidak ada yang tahu dia makan atau tidak. Dipikir jam 8, dia kuat. Wah, luar biasa. Suruh doa lagi. Terus dia berdoa. Tidak ada orang lagi. Tuhan terima kasih, Samuel sudah juga puasa hari ini. Sudah hampir sempurna Tuhan. Cuma tadi makan kerupuk sama sambal. Ditambah gini. Dan habis ini Samuel mau makan sate lontong Tuhan. Ayo selesai. Dan hari ini puasa lagi saudara. Kami pergi ya, dicek tadi di telepon puasa. Tapi dalam 2 minggu terakhir ulangan tuh nilainya bagus-bagus. Luar biasa. Saya bilang lihat. Kamu puasamu tidak sempurna, ada kerupuk, ada sambal, segala macam. Tapi Tuhan menghargai kebenaran dalam hati. Luar biasa. Itu anugerah. Dari kecil, sebetulnya kita harus belajar mengenal kebenaran. Hidup kita ini, saudara, akhirnya hanya dilihat dalam sisi kebenaran di hadapan Tuhan. Dan bagi Yohanes ini bukan hal yang gampang. Coba lihat di 2 Yohanes sekarang, sebelumnya ya. 2 Yohanes pasal 2, ayat yang keempat. 2 Yohanes pasal 2, ayat yang keempat. Hah? Saya bilang apa tadi? Hah? Iya sama. 2 Yohanes itu surat Yohanes yang kedua maksud saya. Pasal 1. Tadi saya bilang pasal, nah, Anda betul, saya salah kalau gitu. Jelas toh. Ayat yang keempat, sudah sederhana kan saudara.
Memang salah ya, bilang salah. Maklum manusia, saudara. Sebetulnya ya, salah juga memang. Surat Yohanes yang kedua, pasal pertama ayat yang keempat, dia berkata, aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa berapa? Separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran, sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Bayangin. Nah, separuh. Itu saja dia sudah berkata, aku sangat bersuka cita. Separuh itu prosentase besar ternyata. Sehingga dia berkata, aku sangat bersuka cita. Kalau dibilang separuh dalam kebenaran, yang separuh enggak dong. Betapa sulitnya secara daging sebetulnya kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Mungkin tampaan di luarnya benar, saudara. Tampaan di luarnya. Tapi yang di dalam ini loh tidak bisa ditipu. Di luar kelihatannya semuanya perfect. Tapi yang di dalam Allah menguji hati kita. Coba buka Mazmur 17. Mazmur pasal yang ke-17. Lihat pada ayat yang ketiga. Mazmur 17 ayat yang ketiga. Alkitab berkata, bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam. Terjemahan lain dikatakan, surprise me in the middle of the night. Mengejutkan aku pada saat tengah malam. Di saat yang tidak terduga, itu saat Tuhan menguji hati kita. Dia berkata, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Dan dia berkata apa? Mulutku apa, saudara? Tidak terlanjur. Anda tahu beratnya menguasai mulut aja. Saya ceritanya, saudara ya. Ngaku dosa sekaligus. Saudara mengerti bahwa dalam hidup bergereja itu ada etika yang tidak tertulis. Sebagian tahu, sebagian tidak tahu. Sebagian tahu, sebagian tidak mau tahu. Sebagian tahu, sebagian pura-pura tidak tahu. Sebagian tahu, sebagian apa boleh buat terpaksa gua pura-pura tidak tahu. Itu aja ya. Etikanya berkata begini. Kalau saudara ini ada satu gereja ya di sebuah tempat lokasi begitu. Sebetulnya ethically, at least kalau Anda mau buka di sebelahnya, saudara ngomong dengan sebelumnya baik-baik. Sebisa-bisanya dihindari konflik batin begitu. Apalagi kalau dalam sinode yang sama. Sebab kalau Anda terabas terus, nanti ujungnya Anda benturnya dengan Tuhan. Believe me, ya. Jadi ada etika. Ada etika-etika tertentu yang sebetulnya tidak tertulis dalam hukum gereja manapun. Tapi sangat indah dan bagus kalau kita itu ada etikanya. Nah, satu hari ini yang terjadi yang kami alami. Kami ini kan di Semarang. Kami punya beberapa satelit cabang lah di beberapa tempat. Ada gereja yang satu sinode dengan kami. Tiba-tiba buka itu jarak kira-kira 100 meter dari tempat yang kami ada. Sebetulnya kalau dibilang kayak orang terancam tidak. Karena yang kami ada ini sudah growing. Sudah growing, sudah mulai, sudah oke lah, sudah kuat. Dan mereka baru mulai. Cuman hati saya itu terganggu sebetulnya. Saya bilang, kan kamu tahu teleponku, kamu tahu rumahku, at least kamu telepon, saya buka di sini. Kenapa tidak begitu? Karena selama ini saya kerjakan begitu ketika mau buka ya saya permisi dengan yang di sekitarnya. At least hubungan baik dan itu tidak ada pajaknya apa-apa. Ketika ini orang berbuat begitu, dia dari kota lain base-nya, jadi terganggu hati saya. Satu hari saudara, ini muncul nakalnya di sini. Kok bisa muncul Pak? Daging tetap daging saudara, ngerti? Kalau enggak dikerat terus setiap hari, dibiarkan lama-lama mengerikan. Saya cerita apa adanya, saya tidak mau berkata saya orang sempurna. Sedang disempurnakan Tuhan saudara, seperti Anda juga sebetulnya. Jadi saya ngomong sama istri saya begini. Ini orang mau saya goda, pendeta ini. Saya mau ngomong gini, Pak, di dekat gerejamu, di kotamu itu ada gedung mau disewakan kayaknya.
saya juga mau buka cabang di situ. Jadi saya pikir gini, biar dia tahu rasa kalau gue begini, dia rasanya seperti apa. Saya bilang nanti kayak megang kentang panas. Ya, saya berkata, baru ngerti supaya lain kali tidak begitu. Saya baru ngomong sama istri saya, belum saya omongin ke pendeta itu, saudara. Belum. Dan saya tidak serius mau itu, tidak. Saya pikir saya mau godain orang ini, supaya ngerti. Anda tahu, Tuhan itu Allah yang baik sekali. Langsung dia ngomong, tidak boleh. Karena saya bilang, Tuhan hanya bergurau. Saya berkata, aku tidak serius Tuhan. Aku ngerti itu konyol. Aku tidak akan buat itu, aku hanya bergurau. Supaya dia ngerti. Dia bilang, tidak boleh. Kenapa? Saya bilang, bergurau saja tidak boleh. Katanya engkau penuh rasa humor. Ini kan humor. Gitu. Tapi humornya Tuhan, humor baik. Humor saya, humor orang sombong ternyata. Terus Tuhan ngomong gini, kamu pikir kamu sudah gede. Kamu pikir kamu sudah lebih gede dari dia. Jadi kamu bergurau begitu kan gini. Kalau ini orang lebih kecil dari saya. Itu apa terus kan? Nggak akan saya pukul beneran nggak? Itu apa? Nggak akan saya pukul nggak? Tapi saya senggol bilang itu apa sekarang? Karena saya merasa lebih besar. Dia bilang sombong. Coba kamu lebih kecil dari dia. Nggak berani kan? Paling-paling nangis, Tuhan, kok kebangetan ya Tuhan ya. Kan begitu kan? Karena kamu lebih kecil. Tapi karena kamu merasa lebih gede. Dan memang pendetanya lebih kecil dari saya, saudara. Badannya. Kamu berkata gini. Ya, apa? Coba kamu lebih kecil. Jemaat lebih sedikit. Lebih nggak punya apa-apa. Jeritnya kan ke aku. Tidak mungkin kamu berani ngajak begitu kan. Walaupun bergurau pun tidak akan keluar. Tapi itu gurauan, dia bilang. Gurauan orang sombong. Ayo. Bagaimana kita bisa hidup dalam kebenaran dengan kekuatan manusia kita? Impossible, saudara. Kenyataan ini penyakit sombong itu kuat itu. Muncul. Untung belum terlanjur ngomong ke pendeta itu, saudara. Kalau terlanjur, repot saya. Nah, tapi kan saya emang orangnya, saya cerita begini, denger rupanya dia, terus tutup, pindah, saudara, rupanya dia. Bukan karena saya sengaja gitu. Tapi saya mau ceritakan, saya bilang, saya tidak akan marah. Saya mau berkata, oh terima kasih karena Tuhan bantu saya, tolong saya untuk melihat hati saya. Tapi yang saya belajar, Tuhan bilang, sombong. Dari bergurau aja, kelihatannya kan nggak apa-apa sih. Ini orang iseng kok, nggak beneran. Tapi dari dasar hati yang seperti apa sebetulnya. Saya nggak tahu hidup Anda ya. Tapi rasanya kita mungkin pernah begitu. Di hati itu nantang. Karena merasa kuat, merasa mampu, merasa bisa. Bagaimana mungkin secara daging kita ini hidup dalam kebenaran? Nggak mungkin. Tipis sekali, saudara. Yang hampir benar itu lebih banyak dari yang asli. Nyaris benar itu di mana-mana. Dan kalau bukan karena kasih sayang Tuhan dan anugerahnya, dengan gampang hidup kita ini tergelincir. Makanya kalau kita tidak minta Tuhan terus tarik hati kita melekat ke Dia, siapa yang bisa tahu error dalam kehidupan kita? Karena kita berkata, who can understand his errors? Siapa yang bisa ngerti errors yang di dalam dia ini? Gak ada orang tahu. Tapi Tuhan tahu, saudara. Saya berdoa, kerinduan hati kita yang paling dalam adalah hidup dalam kebenaran. Coba buka Filipi pasal 2. Filipi, saya mau tunjukkan betapa frustrasinya kadang-kadang Paulus ini. Filipi 2, lihat pada ayat yang ke-19. Filipi 2, perhatikan pada ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-22. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu,
supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Perhatikan ini, siapa Timotius itu? Karena tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu, sebab semuanya, apa saudara, mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dia begitu banyak dikerumuni orang. Dia merintis begitu banyak gereja. Banyak penatua dia telah lahirkan dalam ministrinya. Banyak hamba Tuhan dilahirkan dalam ministrinya. Tapi untuk menemukan satu orang saja, atau kalau bisa lebih, yang bisa ngerti hatinya dan ngerti pikirannya, yang sehati sepikir, dia berkata, dia ternyata hanya menjumpai satu orang, yang namanya siapa? Timotius. Karena dia berkata yang lain hanya mementingkan apa? Kepentingannya sendiri. Pak Ardian sharing sama saya, dengan kami beberapa hari lalu. Kami ngobrol tentang ministry, dia berkata gini, seringkali orang itu, kalau diberi jabatan atau tugas pelayanan, seperti mendapat suatu mainan. Gitu. Kayak anak kecil dapat mainan. Langsung berkata, it's mine, milik saya. Nanti kalau digeser ke orang lain, gak suka hati. Sebetulnya itu kepentingannya siapa? Diri sendiri. Susah, saudara. Kita tidak pernah cukup punya hati yang berkata, aku ini cuma pengelola. Nah lihat ini. Untuk mulai hidup benar aja perlu anugerah. Jalan terus dalam kebenaran perlu anugerah. Anda sudah melayani Tuhan, dipakai Allah, perlu anugerah Tuhan. Untuk kita memikirkan kepentingan Kristus. Cuman terus terang kita terlalu sering melihat kepentingan manusia didahulukan. Dan nama Yesus hanya dibawa-bawa untuk cap legitimasi. Mengerikan sekali. Jujur akhirnya jadi korban adalah jemaat ya. Yang sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sedih. Karena kepentingan Tuhan seringkali diabaikan. Tapi jujur saya berkata tidak bisa dengan gampang menyalahkan. Karena butuh grace, butuh anugerah. Kecuali seseorang hatinya ditarik melekat ke Tuhan. Tidak ada yang bisa kita buat, saudara. Karena tarikan dunia terlalu kuat untuk dari kebenaran. Paulus berkata tidak ada orang lain yang sehati sepikir memikirkan kamu dengan aku. Karena yang lain hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Dan bukan kepentingan Kristus Yesus. Tapi believe me, kalau Anda punya hati yang benar dan murni, anugerahnya akan makin limpah dalam kehidupan kita. Jangan minta jadi orang yang cerdik dan hebat, saudara. Tapi pertama-tama minta Tuhan, beri ketulusan. Cerdik tambahannya. Tulus, lurus di depan Tuhan. Anda boleh ditipu kanan kiri. Kelurusan hati akan membuat Allah membela hakmu seperti terang. Kalau kita bermain politis dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, dengan suami, sesama anak Tuhan, saya berkata, tidak ada gunanya. Bagi Tuhan seperti jalan yang bengkok. Ayat yang terakhir, ini merupakan doa kita semua. Saya harap ini juga merupakan kerinduan hati kita. Lihat balik ke Mazmur 17 lagi. Lihat pada ayat yang ke-15. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupamu. Luar biasa. The Living Bible menerjemahkan dengan kalimat yang sangat-sangat indah. Saya mau bacakan buat saudara. Sebab ini jadi berkat yang luar biasa buat hidup saya. Daud berkata begini.
But as for me, tapi bagiku, my contentment is not in wealth. Kepuasanku tidak ada pada kekayaan. Ada banyak orang yang contentmentnya, kepuasannya, pencapaiannya itu pada kekayaan. Daud berkata, but as for me, my contentment is not in wealth. Kepuasan pencapaianku ini tidak pada kekayaan. Dan dia berkata dengan jelas sekali, but in seeing you, tapi dalam memandang engkau, and knowing dan mengerti, all is well between us. Luar biasa. Dia berkata kepuasanku itu bukan pada kekayaan. Tapi kepuasanku itu pada memandang engkau dan mengerti bahwa all is well between us. Artinya antara engkau dan aku Tuhan, all is well. Tidak ada apapun yang menjadikan sekat, yang menghalangi, yang membuat aku tidak benar di hadapanmu. Dia berkata kepuasanku kalau all is well between us. Lalu kemudian dia berkata, and when I awake in heaven, dan saat aku terjaga, aku terbangun di surga, I will be fully satisfied. Aku akan sungguh-sungguh dipuaskan. For I will see you face to face. Karena aku akan bertemu muka dengan engkau. Oh, saya berdoa di tengah-tengah kita ada anak-anak Tuhan yang berkata seperti Daud. But as for me, bagiku, my contentment is not in wealth. Kepuasanku itu bukan pada kekayaan, but in seeing you, tapi dalam memandang engkau, and knowing all is well between us. Saudara tahu kebahagiaan yang paling luar biasa? Kalau kita menikmati persekutuan dengan Tuhan, kita memandang wajahnya, and knowing seperti Daud berkata, that all is well between us. All is well. Kita tahu Allah tidak melihat jalan yang berliku-liku dan bengkok di hati kita. Dan kita berdoa, Tuhan, Kau memandang hati dan melihat aku berkata, aku berkenan dengan hidup. Itu contentment yang paling indah dalam kehidupan kita. Satu kali dia berkata, and when I awake in heaven, ketika aku terjaga di surga, I will be fully satisfied. Aku akan sangat-sangat dipuaskan. For I will see you face to face. Karena aku akan memandang engkau muka dengan muka. Maka, saya berdoa ini ayat saudara. Jadi doa dan rema dalam kehidupan kita. Ya, saya tahu Tuhan mau berkati saudara. Adalah kehendak hatinya. Sebagai Bapa yang maha baik. Tapi biar ini merupakan kerinduan hati. Tuhan, kepuasanku bukan pada kekayaan. Tapi dalam memandang engkau. Dan saat aku memandang wajahmu, aku mengerti. All is well between us. Saya berdoa, saudara. Jadi kerinduan hati kita. Bukan yang lain. Mazmur 51 berkata, engkau senang dengan kebenaran dalam batin. Kita bisa berargumentasi betapa benarnya kita dengan yang kita buat. Bisakah kita berkata, all is well between us. All is well. Kepuasanku bukan kepada yang lain. Tapi ketika engkau melihat aku benar dan menyukakan hatimu. Tutup Alkitab saudara. Thank you Lord. Mari arahkan hatimu ke Tuhan.